Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita mulai. Saya akan screen share ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, hari ini kita akan mematangkan ya poin-poin pembahasannya tentang Dream Paper ini sendiri. Terus kemudian bagaimana melakukan penginputan atau aktivasi di action paper. Nah, ada yang sudah mengisi action papernya Bapak Ibu? Boleh dijawab di komen ya. Oke, bagi yang belum nggak apa-apa. Nanti kita akan pandu ya. Karena screen paper karena action paper ini adalah panduan kita nanti untuk menjalankan program coaching kita. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu akan mendapatkan hasil ukur ya, bisa dilihat progres dari Bapak Ibu sendiri ya. Baik Bapak Ibu ya, jadi objektif kita malam hari ini yang pertama apa tadi? Dream paper, kemudian nanti bagaimana akan memasukkannya ke action paper. Nah, action paper ini didapat dari mana? Isinya itu gitu ya. Oke, isinya adalah dari ini tadi ya, poin-poinnya. Jadi di kurikulum kita di setting, Bapak Ibu akan memasukkan checkpoint. Bisa dilihat ya, checkpoint ini ya berisi dari ada 3 checkpoint. Mulai dari value, kita menentukan value dari produk kita ya, kemudian siapa target market kita, bagaimana memetakannya. Kemudian kita memilih jalur channel distribusi yang mana gitu ya. Sehingga bisnis ini betul-betul terplan dengan baik Bapak Ibu. Ya. Baik, kita mulai. Nah, dari mengisi Dream Paper. Kita mulai dari Pak Budi. Di sini impian spesifiknya omset toko 100 juta sebulan, luar biasa. Iya. Ini kalau boleh tahu tokonya toko Pak Budi toko apa ya? Toko kelontongan retail. Toko kelontong retail, baik. Kemudian measurable-nya yang bisa terukur, punya toko langganan 100 toko, baik. Berarti Bapak Budi di sini tokonya bisa dibilang distributor atau ya distributor besar gitu ya? Yang Untuk menyalurkan sekarang barang-barang. ya, untuk sekarang belum, masih melayani kecil-kecilan lah. Masih kecil-kecilan, enggak apa-apa. Baik. Berarti kan targetnya di sini adalah menjadi distributor, betul? Menjadi distributor, betul? Iya, betul. Baik, luar biasa. Kita aminin ya kawan-kawan ya. Kemudian punya 100 toko langganan. Berarti kalau 100 toko langganan, saya mungkin bahasnya di yang pencapaian ya. Karena saya melihat di sini Pak Budinya masih belum bisa mendetailkan. Baik, terima kasih ya. Nah, di sini Pak Budi, ya dalam 1 tahun ada 100 toko langganan. Yuk kita breakdown ya kawan-kawan ya. Pak Budi punya goal atau punya impian, ya sebenarnya nih lebih tepat dibilang goal paper ya. Cuman dream paper itu memang sebenarnya jangkanya lebih panjang. Cuman saya tidak ingin terlalu jauh bicaranya ketika teman-teman belum paham apa bedanya goal dengan impian. Ya udah saya bantu aja, namanya impian ya. Baik, di grup starting ya. Pak Budi ya, kalau kita punya toko, ini tokonya distributor ya. Kemudian Bapak punya langganan 100 toko ya. Ada 100 toko-toko kecil gitu ya, toko-toko kecil. Baik. Toko-toko kecil ini akan menjadi resellernya Bapak? Iya. Kalau toko ini kan yang rutin 2 hari sekali lah, rutin yang sudah berjalan itu. Baik. Berarti 2 hari sekali ya. Oke. Berapa kali Pak Budi? Kita hitungnya coba per bulan. Berarti per bulan berapa kali Pak Budi? 15 kali. Kalau 2 hari sekali, baik 15 kali transaksi ya, 15 kali. Nah sekarang kan baru yang aktif baru 2 toko ya. Nah rencana kita kan 100 ya. Sekali belanja, Pak Budi hitung, itu
mereka rata-rata berapa? Enggak mesti tiap hari, tapi rata-rata berapa? Rata-rata 100.000. Kita lanjut, Pak Budi. Setiap Budi, 100.000, Pak. mereka belanja. Rata-rata 100.000. Berarti kalau ada 15 kali, berarti 1,5 juta. Betul? Iya. Betul. Iya. 1,5 juta kali 100 berapa, Pak? Kalau ada 100 cabangnya. 150 ya. Iya. Iya. Nah, mungkin nggak kalau mereka pembeliannya ditingkatkan, Pak Budi? Jadi tidak cuma 100.000 mungkin. Iya. Nah, ini dia yang kita bahas tadi di relevan, Pak Budi ya. Relevan. Coba. Ya, mengajak kerjasama toko-toko kecil. Pertanyaannya, kerjasama yang kayak mana? Ya, ini yang saya bantu teman-teman ya di kurikulum starting kita. Oke, saya coba keluar dulu sebentar, down ya. Nah, ini ya, bagaimana Pak supaya relevan ya. Nah, ini kurikulum starting kita. Jadi teman-teman ya, kuncinya di starting ini teman-teman itu membangun bisnis sendiri ya. Tandanya bisnis teman-teman ini baru mulai. Baik. Sekarang kalau kita lihat ya, nah ini checkpoint namanya ya. Baik, saya akan lingkari ya. Nah, ini namanya checkpoint. Checkpoint pertama, checkpoint kedua, checkpoint ketiga. Untuk menjawab apakah dream paper dari Pak Budi tadi relevan atau tidak, nanti ya, ini urutan yang akan kita lewatin. Apa value dari produknya Pak Budi? Apa value-nya? Sehingga ya, kok mau-maunya mereka beli dari Pak Budi. Ya, siapa teman-teman tadi yang ikut diskusi saya di grup Laruno tadi, ya, walaupun sempat memanas sedikit. Ya, ada unique selling point, ya. Ada unique selling point. Siapa yang ikut tadi? Boleh di chat ya, kalau ada yang ikut tadi ya. Oh ya, tadi salah satu checkpoint yang saya katakan, checkpoint lagi. Salah satu poin dari unique selling toko retail. Apa tadi unique selling yang saya katakan, teman-teman? Kenapa kok orang mau belanja? Tadi saya permisalkan dengan apa? Indomaret. Brandingnya dengan yes, good. Kenapa Pak? Sekarang ya jujur-jujuran gitu ya. Kalau saya pribadi memang kalau cari apa-apa tuh udah kita berhenti ke Indomaret aja. Padahal sebenarnya tetangga saya juga buka kok. Ya, ini jarak ke depan ini berapa meter ya? Berapa meter sih, Bang Aldi ke depan? 20 meter lah paling ya. 20 meter ke depan ini ada warung. Di belakang lagi kita kalau mundur ke belakang ini udah berapa meter ya? Kayaknya nggak sampai 5 meter. Enggak lah. 15 meter, 10 meter ya? Iya, 10 sampai 15 meter ada warung juga. Tapi ketika anak saya pampasnya habis gitu ya, mau beli jajanan, mau beli apa gitu ya, langsung pikirnya ke Indomaret, ya kan? Bukan ke toko retail kawan-kawan. Ini pertanyaannya, apa yang membuat Indomaret itu spesial? Itu yang kita namakan unique selling point. Kenapa harus ke toko Anda, bukan ke toko sebelah? Yo, tadi saya bahas di grupnya gimana? Atau standarisasi, Pak. Iya, standarisasi ya. Ini baru satu contoh saja. Yuk, teman-teman yang punya toko retail, ya. Ini nanti kita akan breakdown ini ya. Objektifnya kita kenapa kok orang ya merasa perlu belanja ke Indomaret, ya. Artinya sekarang kita mau ganti orang itu belanjanya ke toko Pak Budi, bukan ke Indomaret lagi. Kan itu objektif pembahasan kita, betul ya? Nah, itu yang kita inginkan, betul kan ya? Jadi orang belanjanya ke toko Pak Budi atau ke toko langganannya Pak Budi. Ya, betul ya? Jadi di sininya Pak Budi, di sini langganan-langganannya. Nah, orang tuh belanjanya ke sini. Apa unik? Apa yang membuat mereka mau? Gitu, Pak. Nanti kita akan turunkan ini di pembahasan-pembahasan live berikutnya atau di materi-materi yang Mas Aldi akan kirimkan, gitu ya. Bahwa teman-teman ya value itu didefinisikan. Nah,
salah satunya Indomaret itu mendefinisikan standarisasi. Kenapa? Karena dia lihat banyak orang belanja, ya, itu kalau cari barang, misalnya, Pak, Rinso ada, oh Rinso habis, yang ada Daya misalnya. Ya, gimana? Kecewa ya. Iya kecewa Pak. Iya kan. Pak, apa ada Pampers merek apa sih merek Pampers? Mami Poco misalnya gitu ya. Mami Poco ada nggak? Wah ada. Ukuran XL ada nggak? Waduh, yang L Pak tinggal Pak. Wah gitu kan. Iya. Nah itu tadi dengan standarisasi itu teman-teman kita tahu mana barang yang fast, ya. Nah barang yang fast, barang yang cepat ini berarti diapain dong? Ya tindakannya. Ya di stok banyak. Ya kan dapatnya dari mana? Dari data. Itulah kenapa kita mendata setiap produk kita. Itu namanya standarisasi, ya kan gitu ya. Nah, sehingga orang itu belinya karena fungsional. Iya, karena saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan Indomaret gitu, karena saya tahu itu kapitalis. Ya, cuman karena fungsinya, ya udah akhirnya saya belanja ke situ. Tapi ada juga emosional. Ada nggak toko-toko yang kemudian membuat emosional kita tergerak untuk belanja ke sana. Jadi yang saya maksud emosional itu gini teman-teman, ya. Baik, ini ada barang, ya. Ketika saya pakai barang ini, saya misalnya terlihat keren, hanya terlihat ya, terlihat, belum betul-betul keren, hanya terlihat, oke? Saya terlihat misalnya ganteng gara-gara pakai ini. Hanya terlihat, belum betul-betul ganteng. Iya, ya. Hanya terlihat apa lagi ya? Mewah. Jadi saya merasa menjadi orang kaya. Atau ketika saya pakai barang itu, saya merasa orang yang paling beruntung, gitu. Karena memiliki barang itu. Ada nggak barang itu? Barang apa? Ayo, siapa yang mau bantu jawab? Siapa yang mau bantu jawab? Barang apa itu yang membuat saya merasa keren, saya merasa ganteng, saya merasa beruntung atau iya, semisalnya gitu. Oh ini ya Pak Kenli tadi izin Pak pindah ke iPad. Nah itu iPad ya. Kalau ada orang yang pakai iPad, ada yang pakai Samsung. Kira-kira yang image-nya terlihat keren, ganteng, beruntung, itu yang mana? iPad. Iya, iPad. Iya, itu ada jawabnya. Iya, iPad yang terlihat. Oke, sekarang saya akan breakdown dengan usahanya Pak Budi. Ya, kira-kira Pak, barang apa yang kalau orang beli itu orang punya ikatan emosional? Saya kalau saya pribadi ya, itu kadang-kadang punya satu sedikit pengalaman ketika belanja di warung-warung kecil ini gitu ya. Kalau saya kecil, waktu saya kecil, waktu saya SD gitu ya. Itu ciki yang ada mainannya, Pak. Yang ada kayak papan-papannya gitu. Teman-teman tahu nggak sih? Yang dulu ya. Terus kalau kita beli ciki itu di sini nih ada hadiah-hadiah gitu ya. Waduh, nanti saya beli ini kira-kira saya dapat hadiah yang nomor berapa ya? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu ya. Kalau saya dapatkan itu tuh rasanya tuh, aduh gitu ya. Aduh, jadi kalau belum dapat mainan yang saya mau tuh saya bisa beli berkali-kali gitu loh. Ada nggak sih? Dan ini saya temukan di warung kelontong. Tidak ada di Indomaret. Ayo, bener nggak? Ya. Itu salah satu pilihan produk yang mengikat kita secara emosional. Berarti segmen Bapak siapa? Kalau punya barang yang seperti itu tadi, ya anak-anak kan ya, anak-anak, ya kan? Nah, sehingga itu kita nanti akan pilih Bapak Ibu, ya dari produk kita akan gunakan strategi apa? Ya, kita akan gunakan value apa untuk menyasar konsumen kita. Ini marketnya. Siapa konsumen kita? Ya, jadi tadi kalau Pak Budi ya maaf ya ingin menjual 100.000 ya ke konsumennya tadi yang di sini nih, yang punya toko-toko kelontong ini ya. Nah,
ini ada strateginya. Toko-toko kelontong ini apakah menjual barang yang sama dengan yang lawannya, dengan kawan-kawan yang lainnya? Sama nggak, Pak? Sama, sama. Baik. Pertanyaan saya, bisa nggak dibuat berbeda? Artinya, Pak Budi ikutan mendidik mereka. Yuk, kawan-kawan, ya, kamu itu sebenarnya itu bisa loh jualnya itu spesialisnya yang ini spesialisnya yang ini, ya gitu. Bisa nggak? Bisa, bisa. Bisa banget, Pak. Bisa banget. Iya kan? Iya. Sehingga Pak Budi mensuplai apa yang mereka butuhkan sesuai dengan daerah mereka. Masing-masing daerah itu punya barang unggulan nggak, Pak? Punya. Bahkan Indomaret sendiri, kalau Bapak lihat, ya, Indomaret, ya, itu barang dagangannya, stoknya dia di barang di toko Indomaret itu tidak sama setiap cabang, Pak. Tidak sama. Makanya mereka menggunakan software. Ya, mereka menggunakan software dan mereka mendata. Ini ada datanya. Coba Bapak, ya. Saya bantu ya. Saya bantu Bapak Ibu. Andai kata ada Indomaret tadi yang dekat dengan kampus. Ada betul ya? Ada yang dekat dengan perumahan penduduk. Ya, ada yang dekat dengan perkantoran. Ya, ada yang dekat lagi sekitar Indomaret itu misalnya sekolah. Beda-beda nggak kebutuhan yang akan jadi fast moving-nya? Beda-beda nggak, Pak? Ya beda. Beda banget. Beda banget. Makanya ketika kita masuk Indomaret itu, barang yang dia taruh di depan itu kadang-kadang berbeda-beda. Saya pernah masuk Indomaret itu, yang di depan yang dia tonjolkan itu kopinya gitu ya. Ada kopi, ada roti. Bener nggak? Ya. Karena dia tahu dia berada di mana. Oh, ternyata saya nih posisinya di dekat perkantoran. Berarti orang-orang kantor itu ya kalau pagi-pagi mungkin cari kopi, cari roti. Nah, di sekitar kampus beda lagi. Di sekitar perumahan beda lagi. Gitu. Ya itu tadi, mereka dapatnya dari data. Kenapa? Karena mereka kenal siapa market mereka. Sederhana. Sederhana. Ya, oke. Saya tanpa ingin berpanjang-panjang dulu, ya, dengan kawan-kawan, saya coba balik ke dream paper-nya Pak Budi. Ya, ini dia tadi kan. Jadi cara menjawab relevan atau tidak itu dia Pak Budi. Ya. Nah, dengan saya bantu tadi ya, coba nih kita back lagi. Tadi mereka belanjanya 15 kali 100.000 aja udah 150 juta. Boleh nggak? Iya kan? Boleh nggak kalau kita agak optimis dikit ya Pak? Ya kita optimis dari 100 toko tuh kita tingkatkan 2 kali lipat. Jadi setiap belanjanya 200.000 aja. Boleh nggak? Boleh. Iya. Iya. Kalikan 100 udah berapa Pak? 300. 100 toko. Ada 100 toko. Belanjanya 200.000 tiap bulan. Berapa? 200 juta. Ya, 200.000 dikali, iya, 100, ya kan, 200.000, ya kan, kali 100, ya kan, 1, 2, 3, nih dia, 1, 2, 3, salah, 20 juta, Pak. Ya Allah, salah, saya yang salah, ya. Oh, sorry. 100.000 itu setiap kali belanja. Ya, sorry. Tadi kan kita bilang mereka 15 kali belanja ya. Saya salah hitung. Boleh. Ya, saya salah hitung. Baik. Tadi mereka per bulan berapa kali? 2 hari sekali ya belanja sama Pak Budi ya. Betul ya? Ya. Ya. Kemudian setiap kali belanja 100. Berarti totalnya 1.500.000. Ya udah. Kalau kita tingkatkan jadi 200.000 setiap kali belanja kali 15, Pak. Berarti 300. 3 juta kan? 3 juta ya. 3 juta ya, kali 100 ya 300 juta omsetnya Bapak. Iya, gimana mau kita naikkan atau segitu aja, Pak? Naikkan lagi Pak kalau bisa. Iya, sip ya, optimis ya. Oke, 300 juta. Silakan diperbaiki. Kemudian gimana Pak cara ngajak kerjasamanya? Itu yang saya bilang tadi ya. Kita akan mengisi action paper kita, teman-teman akan belajar. Nah, jadi begini teman-teman, ya.
Jadi nanti cara belajarnya itu di IEC, Bapak Ibu akan di-share materi setiap malam ya. Dari jam 18 sampai jam 10 ini kita share materi, evaluasi dan diskusi. Kapan itu, Pak? Ya, Senin ya, kemudian Selasanya diskusi, Rabunya di-share lagi, bener ya, Mas Aldi ya? Oke, Kamisnya diskusi, Jumatnya di-share lagi materinya. Jadi materi itu dalam satu tema yang sama. Temanya diambil dari mana? Dari checkpoint ya. Dari checkpoint kita ya. Nah, sehingga dari sanalah materinya akan kita cicil. Nah, tugasnya Bapak nanti gimana? Hari Sabtu itu kita evaluasi dari action paper-nya kita yang udah kita isi, nih dia. Ya. Oke, ya. Bapak Ibu ada yang sudah mengisi? Oke, nih. Oh, maaf, ada suaranya siapa ya itu ya? Oh ya, baik. Ini Bapak Kenli. Iya Pak, di warung kelontong. Oh, maksudnya gitu ya Pak Didi, baru mudeng. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Baik, ya. Teman-teman, ya di sini kita mengisi checkpoint-nya. Ada yang udah berhasil bisa mengisi checkpoint? Ya, silakan komen. Ya. Nah, checkpoint itu teman-teman, kita isinya. Nah, baik. Ini dia. Ya, oke, saya down dulu. Down, ya. Baik. Supaya memudahkan. Nah, ini dia. Oops. Ini dia, ya. Kita bagi layarnya di sini. Bapak Ibu bisa kelihatan ya di layar iPad saya. Yuk, di checkpoint pertama namanya value. Ya, di checkpoint pertama namanya value. Jadi, apa value yang Bapak tawarkan? Ya, orang kan biasanya value itu cuma hanya nominal uang. Oh, lebih murah. Oh, lebih murah. Makanya banting-bantingan harga, gitu ya. Akhirnya bukan cuma kita yang rugi, Pak. Ya, satu industri itu rugi semua. Warung itu hancur-hancuran semua harganya, ya. Maka di sini kita definisikan value-nya, gitu ya. Nanti Mas Aldi akan mencicil ya materi-materi itu setiap harinya ya dari Senin dan seterusnya. Oke, ini ada Bu Krisdiana sudah dicek. Wow, keren. Ya. Oke, Bu Krisdiana boleh dikirim ke Telegram ya. Nanti Mas Aldi bantu saya. Kita akan tampilkan di sini ya. Sekalian kita sharing. Saya buka dulu Telegramnya. Mana Telegramnya? Level starting. Ya, silakan ya, Bu. Ini starting ini. Oke, silakan ya, Ibu Diana. Baik. Jadi, teman-teman, ya, value itu nanti diisi nih. Kita petakan dulu ya masalahnya konsumen. Petakan masalah konsumen. Ya. Baik, Pak Budi, ya. Ya. Tadi kita sudah cerita bahwa masing-masing daerah itu punya keunikan warungnya. Dan bisa jadi kan kita yang supply nih, Pak Budi, ya, betul kan? Ya, pertanyaan saya, dari mana kita tahu keunikan dari daerah itu? Berarti kan kita harus survei, benar nggak? Ya, minimal daerah itu sekitarnya apa? Yang harus kita isi, yang harus kita, apa itu bahasanya ya? Yang harus kita penuhi kebutuhannya. Nih, kayak yang tadi. Mana yang tadi ya? Nih, si Indomaret tadi. Ya, dia di sekitaran kampus, sekitaran perumahan, perkantoran. Coba saya bantu Pak Budi, toko-toko langganannya nanti itu sekitaran mana aja? Suasananya maksud saya. Itu di sekitaran mana aja? Yang satu emang berada di sekolahan, di kantin sekolahan. Terus, kantin sekolah. Oke, terus? Terus ada yang di lingkungan biasa lah. Ini kan saya di kampung, Pak. Jadi tidak ada perumahan yang khusus komplek gitu. Nggak apa-apa, tapi kan perumahan ya, perumahan penduduk ya? Iya. Iya. Kemudian di mana lagi, Pak? Puskesmas, nice. Apalagi, Pak? Kira-kira aja yang Bapak mau isi nanti. Bapak bayangin dari sekarang nih, apa lagi? Perkantoran mungkin nggak, Pak? Kantor, toko-toko? Nggak ada, Pak. Pesawahan banyak ya. Sawah, good. Sawah itu juga butuh barang nggak mereka? Peralatan pertanian, Pak. Yes, betul. Itu bisa nggak kita supply, Pak, untuk kita supply ke cabang-cabang ini? Bisa nggak?
Bisa. Bisa banget. Bisa banget. Bibit, bisa nggak? Kalau bibit itu di tempat saya sudah ada dari desa, Pak. Nice, mantap. Apalagi nanti misalnya, oke, ini toko-toko yang berikutnya nanti Bapak petakan ya. Bapak Iya, petakan. iya. Nah, di sini kita isi gitu. Jadi ada targetnya Pak Budi gitu ya kan? Iya. Nah, jadi tadi ya Bapak petakan ya masalah konsumen. Berarti konsumen Bapak siapa? Bukan end user kan, tapi toko. Bener nggak? Iya, betul. Betul. Oke, yang kedua nih, ya, apalagi nih, ya. Oke, bandingkan dengan kompetitor. Oke, ya, bandingkan dengan kompetitor. Iya, maaf nih kayaknya saya terlangkau ini. Sebelum bandingkan dengan kompetitor, ya, di sini cek poinnya, ya, yang di sini nih. Oke ya, yang di sini ya. Ini ada alasan orang memilih produk kita. Jadi kita definisikan orang itu belinya kebutuhan fungsional, beli cangkul itu kan sesuai fungsinya Pak. Tapi ketika kita taruh merek tertentu, merek-merek cangkul apa aja Pak? Merek-merek cangkul itu. Dulu saya waktu di kebun itu ada cangkul cap buaya gitu ya. Karena saya dulu basicnya di kebun ya, di sawit. Jadi ada cap ayam kalau nggak salah saya, bukan ayam atau apa ya. Pokoknya cangkol itu ada mereknya. Kalau dulu kita nyari ya, karena saya di kebun sawit, itu nyari dodos Pak. Di sana nggak ada ini ya mungkin ya. Nggak terbayang ya dodos itu gimana ya. Jadi dodos itu alat untuk panen buah sawit. Nah itu ya merek tertentu itu mahal harganya Pak. Gitu. Jadi merek itu tuh dari baja yang bagus. Nah itu namanya ya emosional. Ya, emosional itu kan persepsinya orang itu belum tentu juga gitu sebenarnya. Ya memang sih benar, tapi kan bagus enggak itu kan relatif, Pak. Ya kalau makainya salah-salah ya jebol juga. Iya kan? Nah itu. Nanti Bapak pilih definisi produknya, mau yang fungsional atau yang emosional gitu. Ya, definisi produk. Oke. Sekarang ya Pak Budi, nanti tolong diisi. Nih yang pertama tadi, petakan masalah konsumen. Kapan mau kita mulai, Pak? Kapan mau kita geraknya? Hari pertamanya. Nah, nanti ditulis tanggalnya di sini. Ya, ini minggu pertama, ya itu hari pertamanya tanggal berapa? Ya, misalnya tanggal sekarang apa ya? Tanggal 8 ya. Ya udah, tanggal pertamanya gimana? Ya, tanggal 8 ya hari ini ya. Berarti iya. Sorry, tanggal 9 besok, Pak. Enggak. Iya, tanggal 8 besok. Tanggal 8 tuh hari ini. Iya. Tanggal 9 besok. Ya. Iya, saya juga lupa tanggal. Oke, iya. Ya, nah ini misalnya saja kalau Bapak mulainya dari tanggal 9, ya. Mulai tanggal 10 gimana Pak? Yus, terserah. Ya. Iya, yang penting jalan gitu ya. Oke, petakan masalah konsumen. Nah, ini kan agak-agak sedikit butuh riset. Nah, ini butuh berapa lama, Pak? Butuh berapa lama? Untuk kemarin-kemarin sih saya ininya ya, dari setiap pembelanjaan itu ketahuan, oh ini produk ini lakunya di sini gitu. Dari yang belanja itu. Iya, betul. Betul. Nah, itu kan sebenarnya bisa nggak kita buka datanya, Pak? Bapak kan ada kan orang toko A belanjanya ini, toko B belanjanya ini. Bisa kan kita petakan kan? Iya, bisa. Baik, nah tinggal Bapak tentukan. Nah, di sini mau berapa hari? Misalnya nih, oh kayaknya Pak Didi saya mau ngebut 3 hari. Ya tak kerjain, tuntas. Oh, berarti Bapak nanti akan mengisi kolom ini nih. Mulainya dari tanggal 9, 10, terakhir 11. Oke? Ketika Bapak berhasil mengisi ini, nanti baru kita isi dengan skor. Ya. Nah, berarti 1 hari itu Bapak harus ngisi, oh saya udah memetakannya dengan cukup ini, ya dengan cukup oke lah gitu ya. Berarti sedang gitu ya. Nih ya, yang sedang ini. Berarti Bapak kasih poin nilainya 3 gitu ya. Kan Bapak isinya boleh saat itu juga diisi boleh gitu ya. Kenapa? Karena hari Sabtu itu kita akan apa Bapak Ibu
evaluasi gitu. Ya kita akan tanya nih, mana laporannya gitu ya. Karena masalah pengusaha itu rata-rata Pak, ya itu nggak ada yang bosnya, di atasnya udah nggak ada lagi. Ya, jadi nggak ada yang nyuruh dia gitu ya. Jadi suka-suka hati gitu ya. Ya jadi kadang-kadang, aduh kerjanya nggak fokus. Tahu kalau karyawan bisa fokus Pak, karena kita yang marahin gitu ya. Iya, kalau kitanya pengusahanya bisa nggak fokus Pak. Iya, maka di sini Bapak nilai, Bapak menilai sendiri. Oh saya ini 3 skornya. Tanggal 10 masih dalam hal yang sama, memetakan masalah konsumen. Berapa Bapak kasih nilai misalnya? Wah ini saya lebih sungguh-sungguh Pak Didi. Saya kasih poin 5 gitu ya. 5 sangat ngebut. Wah gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu sangat lambat, yang kedua lambat, sedang, cepat, sangat ngebut. Waduh ya. Tanggal 11-nya karena ini sudah deadline terakhir dari Pak Didi gitu ya. Ya udah saya selesaikan dengan excellent. Oke ya. Dan seterusnya. Berarti nanti mendefinisikan produk ya, bisa setelah ini di hari keempat atau berbarengan juga boleh ya. Mendefinisikan produk tadi. Bapak mau jualan apa yang mau dikurangin dari produk kita, apa bahkan yang tidak kita jual sama sekali gitu ya. Nah sehingga kita punya spesialis-spesialis begitu Bapak Ibu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baik, jika Bapak Ibu tidak ada yang mau ditanyakan, berarti saya anggap cukup paham ya. Nah terus Pak Didi, gimana Pak cara mengisi ini? Apakah harus langsung total diisi? Boleh bertahap ya, karena nanti Mas Aldi akan mengirim materinya juga bertahap. Tapi kalau mau diisi langsung, silahkan. Malah cepat membahana itu. Luar biasa. Gitu ya. Karena materi ini pengulangan atau penajaman sebenarnya, Pak. Penajaman dari bisnis kanvas. Iya, siapa yang sudah mengisi bisnis kanvas? Ayo, boleh di komen. Nih, ya. Ini dia, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya sebenarnya di level starting, Bapak Ibu, kita akan fokus dulu ke 3 bagian ini, Bapak Ibu. Ya, jadi di level siapa konsumen kita, apa value produk kita, apa channel distribusinya, sehingga barang ini bisa terdistribusi ke konsumen kita. Fokusnya di sini dulu. Fokusnya cari duit dulu. Ya, supaya keuangannya stabil. Gitu ya. Oke, sip. Nah, itu nanti ketika Bapak Ibu mungkin masih kurang jelas, nah contohnya kayak tadi ya, ada Ibu Nur Hamidah ya, tadi menjapri saya, Pak, saya masih bingung tentang bisnis model kanvas, Pak. Iya, karena ketika training kemarin, ketika workshop sama saya, itu saya menjelaskan sama Bapak Ibu itu dari A sampai Z gitu ya. Sementara mungkin Anda belum butuh itu gitu ya. Makanya di level starting ini saya hanya menguncinya di 3 alur ini Bapak Ibu. Ya, hanya di 3 ini saja saya kunci. Yang ini nggak usah dipikirin dulu. Yang ini nggak usah dipikirin dulu. Ya, revenue ya otomatis itu yang kita kejar gitu ya, karena dari aliran 3 poin ini ya. Baik, sudah cukup clear ya. Oke, Pak Ameng, bentuk toko jadi palu gada. Oke, iya, palu gada itu tergantung strategi kita, Pak Ameng. Ya, baik teman-teman. Ya, ini saya tadi bantu jawab ya. Ya, karena tadi Pak Budi ya itu di level. Oke, boleh Pak Ameng kalau mau diskusi? Ya, boleh dinyalakan mic-nya. Iya, silakan ya. Ya, jadi tergantung strateginya. Tadi Pak Budi memilih strateginya distributor. Maka distributor ya berarti menyediakan kebutuhan dari konsumen-konsumennya. Nah, kalau Pak Ameng ini apa bisnisnya? Ya, malam Pak. Ya, halo malam Pak Ameng. Oh, Pak Ameng saya menjapri belum saya ya? Pak, karena masih ngatur anak-anak dulu Pak. Masih sekalian siap. Ya, baik. Pak Ameng gimana? Malah saya diskusi malah mengganggu yang lain, Pak. Siap. Oke, atau yang lain dulu aja ya. Baik. Tadi saya lihat ini yang sudah mengirim tadi janjinya sama Mas Aldi. Ya, kita bahas apa Mas Aldi? Saya, Pak Ameng. Oke, putune Mbah Sunan. Oh, ini Pak ini ya, Pak Rohimin ya. Baik, saya mungkin mau janji
membantu dulu yang mengirim dream paper pertama. Tadi Pak Budi sudah, ya. Berikutnya, Ibu Diana, ada? Iya, ada, Pak. Baik, Ibu Diana. Di sini, kemarin Bu Diana juga udah ya, seingat saya. Iya, kemarin saya bantu, ya nggak apa-apa. Karena saya menghargai yang sudah mengirim duluan, berarti tandanya semangatnya luar biasa, ya. Iya, oke, baik, ya. Di sini Ibu Diana spesifiknya membuka toko online perabot dan membuat pasukan reseller terbesar di Indonesia. Wow. Ini goal 1 tahun atau 5 tahun atau berapa tahun, Bu? Reseller perabot terbesarnya berapa tahunnya? Untuk sementara kalau yang terbesarnya mungkin 5 tahun kali ya. Baik. Oke, berarti ini dreamnya Ibu 5 tahun? Kalau atau dreamnya 1 tahun? Keseluruhan setahun. Berarti untuk terbesar di Indonesia, yakin bisa setahun ini? Kalau yang terbesarnya enggak. Ini maksudnya membuka toko online perabot dengan reseller yang banyak lah. Gitu. Oke, banyaknya berapa? 1.000. 1.000. Baik. Kita tulis ya, 1.000. Bismillah. Ya, nanti akan ketahuan ketika kita mengubek-ubek di dalam lagi. Ya, baik. Saya tulis di sini dari 1 tahun dulu. Kemudian terukur, jika reseller sudah 1.000 dan omset minimal 100 juta sebulan. Baik, saya bantu mendetailkan. Sebentar, saya baca dulu yang di bawahnya lagi. Ya, ini terukur dan dapat dicapai dengan bantuan software yang mampu. Iya, keren dengan softwarenya ya. Tadi ngomong-ngomong, saya lagi habis meeting tuh sama teman-teman tim IT saya. Mana gambarnya ya? Tadi kayaknya belum. Di iPhone saya, Ding. Nggak ada di sini. Ya. Kemudian, dengan software ya. Kemudian, relevan. Bagaimana relevannya saat ini omset 20 juta dengan 0 reseller. Jika bulan depan mulai rekrut reseller, 1 reseller menghasilkan 1-2 juta. Maka jika ada 100 reseller, maka bisa 100 juta. Oke, good perencanaannya. Yuk kita bahas. Ya, Ibu Diana, di sini. Iya. Ya, Ibu Diana, pertanyaannya saya, ya, ini langsung kita simulasikan bagaimana teman-teman akan belajar materi dari level starting ini. Tadi apa? Materi starting kita, apa yang pertamanya? Checkpointnya? Value. Value. Baik, value dari produk Ibu apa? Perabotnya. Keunggulannya ya? Produknya berkualitas. Terus lebih barang-barang yang modern. Baik, produknya apa dulu nih? Berkualitas. Nggak, sorry, itemnya. Perabot itu kan banyak banget. Banyak banget. Kayak semacam food container gitu, peralatan untuk food preparation, sama itu storage. Storage dapur. Oke. Storage dapur, baik. Gini ya kali ya. Saya bantunya dari industri ya. Jadi industri itu kan ada industri pendidikan, ada industri kesehatan. Nah, di sini industrinya kayaknya itu plastik-plastikan deh, Bu. Bener nggak sih? Kaca plastik juga barang. Ada ya? Oke, barang itu berarti perabot ya? ya? Itu dia barang pecah belah, bener. Ya, itu kalau saya nemanin istri saya gitu ya, kalau saya minta tolong sama ibu saya gitu, barang pecah belah, bener. Iya, pecah belah. Pecah belah. Oke. Masih ingat teman-teman, mungkin bagi yang ikut di workshop saya, ya kategori ini kita pisahkan lagi. Barang pecah belah itu apa aja pembagiannya, kategorinya? Barang pecah belah, ada plastik, ada apa lagi? Kaca. Iya, kaca. Ada iya, coba bantu saya yuk. Dari kategori besar ini pemecahannya apa lagi yang ada di perabot yang dijual? Berarti ini kan perabotnya perabot makanan kan ya? Iya, untuk penyimpanan sih Pak, lebih ke penyimpanan. Penyimpanan, bener, apa aja kategorinya? Kategori besarnya? Bisa rak piring. Rak piring. Terus apa lagi? Kategori besarnya? Piringnya sendiri ya? Kalau toples, yes, toples. Apa lagi? Jar kaca udah termasuk ya toples ya? Oh ya, itu masih keluarga toples.
Kalau piring, sendok, dan Peralatan kawan-kawan itu apa sih namanya? Piring, sendok, dan masak, iya masak. Ya, peralatan masak. Apalagi peralatan makan masuk nggak? Peralatan makan sama peralatan masak peralatan sama nggak sih? makan Beda? enggak sih. Nggak ya? Ya beda sih, masuk Tapi bisa, Pak. masuk, iya bener. Peralatan makan, ya. Baik. Berarti yang Ibu masuk ini kan cuma peralatan masak, betul? Peralatan masak, toples, dan rak piring. Oke, toples dan rak piring. Baik. 3 kategori besar ini. Kita bisa pecah lagi nggak rak piringnya? Rak piringnya yang portable. Ada yang portable, terus ada yang apa lagi? Ada yang rak piring besar. Berarti itu kaku bentuknya, Ya. nggak bisa bongkar pasang ya. Terus apa lagi? Terus ada rak piring yang digantung di tembok, itu apa ya? Rak piring wastafel ya, rak gantung. Rak gantung. Oke. Kemudian toples. Toples ini pembagiannya apa lagi? Toples plastik, Oke, plastik. Kemudian kaca ya? toples kaca. Iya. Iya, oke. Oke, iya benar. Ini dagangan istri saya nih, apa, kue ya. Oke, terus peralatan masak. Apa lagi peralatan masak? Peralatan masak kayak sutil dan spatula. Sutil. Nih, spatula. Sutil dan Iya, spatula itu terus? sama, Kak. Oh sama ya? Sama. Ini ngomong-ngomong istri saya tuh kemarin jualan ini juga loh. Iya, Dapat kerja dari sama kawan. saya. Oh, alah. Iya. Ternyata. Oke, sutil dan spatula. Oke. Terus apa lagi? Terus panci dan penggorengan. Panci ya dan penggorengan. Baik. Sekarang, oke, saya bantu bagaimana mendefinisikan value-nya Ibu Diana. Ya, ini mana ya? Edit. Saya edit dulu. Oke. Value-nya tadi ya. Sebelum kita ke marketnya, sebelum kita mencari resellernya, mereka membeli itu karena memang fitur dari barang itu atau karena merek, karena gengsi. Yang mana? Lebih ke fungsional sih. Cuma ke gengsi juga karena kita pilih produknya yang berkualitas gitu. Kalau bisa yang impor. Gitu. Baik. Lebih kuat mana? Walaupun ada yang milih fungsional tapi lebih kuat kemana? Contohnya ya kayak iPad tadi yang saya contohin di awal ya. Ya walaupun itu fungsional atau emosional tetap aja orang milih yang emosional gitu ya. Kalau perabot ke fungsional. Fungsional, baik. Fungsional. Kemudian apa keunggulannya dibandingkan dengan kompetitor Ibu? Keunggulannya karena produknya lebih berkualitas gitu, jadi lebih awet. Orang lain juga mengatakan itu kan? Itu kadang-kadang sering loh, yang datang ke kantor saya itu yang banting-banting piring itu loh, Mas Aldi. Yang piring apa loh, yang plastik. Iya kan, dibanting-banting gitu ya. Oh ini tahan nih Pak, gitu ya. Ember juga. Iya, saya nengoknya ya Allah, gitu sampai segitunya dia promosi gitu ya. Sedih banget. Apa bedanya dibandingkan dengan kompetitor? Itu yang nanti kita definisikan ya. Jadi kalau kualitas, oh barang saya berkualitas. Definisinya apa? Apa dari bahan pembuatannya, dari pabriknya, dari mereknya, karena ada beberapa merek yang sudah sangat familiar di konsumen kita, ya. Dan unik itu nggak mesti dari kualitas, ya banyak sekali unique selling point, ya. Saya coba ulang. Sorry, ini saya harus done dulu. Oke. Saya done dulu. Oke, saya buka file unique selling point. Ya, saya membantu mengingatkan teman-teman. Ya, ini kita review cepat aja ya, teman-teman ya, supaya teman-teman punya gambaran apa yang mau kita kerjain nanti. Ini dia, USP. Ya, bisa kelihatan ya, unique selling point kita. Baik, ada dari segi fungsinya tadi. Fungsi ini kalau kita detailkan, berarti kan fungsinya bisa banyak, gitu ya. Fungsinya bisa banyak. Jadi, ketika barang itu diiklankan, maka bukan
bukan kekokohannya, tapi dari fungsinya tadi. Ya, contohnya apa? Misalnya ya kayak HP tadi, HP gitu ya. Oh, fungsinya bisa banyak, bisa sambil moto, bisa ngedit di situ gitu ya, bisa balas chat juga, bisa apalagi main game, itu fungsinya banyak gitu. Atau harganya, memang harganya murah banget dibandingkan yang lain. Pokoknya paling murah gitu ya. Nah, kemudian servisnya. Nah, ini akan kita pilih nanti. Bahannya, prosesnya. Teman-teman pernah nengok iklan minyak yang prosesnya 2 kali penyaringan. Gitu ya. Saya yakin Anda juga nggak paham itu 2 kali penyaringan apa gitu ya. Yang penting Anda tahu, oke lah gitu ya. Prosesnya oke, begitu pokoknya gitu ya. Ya, eksklusif. Hanya untuk kalangan tertentu. Ini kakak saya ini penggila Korea ya. Jadi apa yang lagi tren di Korea itu yang ada, bukan di Korea sih sebenarnya ya, itu apa sih Mas Aldi, yang lagi di drama-drama Korea itu ya, drakor itu ya, jadi lagi trennya makan apa gitu ya, oh ini hanya untuk kalangan tertentu gitu ya, oh ini para fans-fans garis kerasnya gitu ya, nah eksklusivitasnya gitu ya, kalau dulu saya ikut main golf itu, jadi kalau dapat masuk klub tertentu itu, wah itu bangganya luar biasa. Itu yang dijual sama dia, eksklusifnya. Nah baik, jadi baik itu dari sisi baru detail produk kita, Bu Diana, ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan resellernya supaya relevan, gitu. Jadi reseller supaya relevan apa yang mau kita jual, ya. Nah, cara mendapatkan resellernya dari mana? Dari komunitas kelas Komunitas saya. apa dulu? Komunitas kelasnya kelas apa? Kelas dapur. Pak? Kelas dapur, baik. Baik, kelas, ini kelas online ya? Iya. Baik, kelas dapur. Pesertanya berapa? Saat ini alumninya sudah 18.400. 18.000? Iya. Itu alumni tato gitu ya? Ya Allah. Iya, itu alumni ya. Masya Allah, 18.000 ya. Ngeri, kata Mas Aldi ya. Itu jangan-jangan bisa lebih dari itu loh. Lah kalau cuma 18.000, cuma nyari berapa nih 100 reseller, ya Allah. 100 reseller itu pitching mata di sini gitu ya. Kalau tahu ilmunya gitu ya. Iya, itu saya belum tahu ilmu membangun resellernya gitu, Pak. Jadi mau coba sedikit dulu deh gitu. Oke. Coba boleh diceritakan sama saya gimana kelasnya, bagaimana mereka di grup alumni ngapain aja? Di grup alumni masih sharing seputar perdapuran, seperti tips masak gitu. Berarti pesertanya di sana emak-emak ya, ibu-ibu ya? Iya, ibu-ibu. Baik, ini ada kelas dapur, ya saya breakdown ya, ini ibu-ibu usia? Usia, ada sih sebenarnya SMA juga, cuma rata-rata 20 sampai 50. Jauh sekali ya, 20 sampai 50. Range-nya rata-rata memang segitu? Iya, selalu ada sih setiap kelas itu yang 50 tahun. Jangan-jangan Ibu belum melakukan persentase. Dari 18.000 ini berapa persen yang saya khawatirnya belum di persentase ini, karena begini, Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Ibu yang lain bisa mengambil pelajaran dari sini, masing-masing generasi itu punya pemikirannya sendiri, punya kegelisahannya sendiri, punya needs-nya sendiri. Baik, saya bantu, ada namanya generasi milenial. Generasi milenial. Milenial. Ini umur berapa Bapak Ibu yang milenial? Yang sekarang lagi in-in-nya? 17 tahun kali sampai 30. Wah, jauh banget. Kalau yang generasi 17 tahun namanya Gen Z. Ya, generasi Z. Ya. Di atasnya itu ada generasi X. Ya. Di atasnya lagi ada generasi Y gitu ya. Generasi ya. Jadi X, sorry. Gini dia cara buatnya nih. X, Y, Z. Berarti milenial itu ada di ya. Nah, ya benar. Ya.
sorry. Milenial X, Y, Z. Milenial dia di sini nih. Ya. Di bawahnya X. Di antara, sorry, ini kayaknya X. X itu jadi Z itu yang sekarang sedang SMP sampai SMA. SMP sampai SMA. Like. Yang X itu, teman-teman, ya, Bapak Ibu, usia 35, ya, itu sampai 45. Baik, ya. Gen Y itu tua lagi, berarti 45 sampai 55, ya. Nah, oke. X, Y, Z. Kayaknya saya salah deh ini deh. Sorry, sayanya yang salah nih. Iya, benar, terbalik. Iya, benar. Karena milenial itu sekarang dia usianya antara 20-an sampai 30-an. Sorry, saya yang terbalik. Dari 35 sampai 40, sorry. Yang ini yang 35. 35 sampai 45, ini yang 45 sampai 55, karena rentangnya dia 10 tahun ya. X, Y, benar. Milenial itu ada di sini dia. Ini dia. Jadi kalau Bapak Ibu ikutin berita, ya, kan sering dibilang, oh generasi milenial. Jangan kita nggak tahu gitu ya. Iya, karena itu memetakan target market kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, generasi milenial ini usianya antara 20-an sampai 30-an. Gitu ya. Ya 34 gitu bisa ya. 34 gitu ya. 25 gitu ya. Nah, 25 ini berarti apa? Anak tamat kuliah. Ya bener nggak? Nah, berarti ini generasi X ini topik pembahasannya beda atau sama dengan yang Y? Topik pembahasannya sama nggak? Sama. Yakin sama? Yang Bapak Ibu yang sudah umur 45 kalau ngomong sama yang umur 30-an nyambung nggak? Apa? Iya, yang beda. udah umur 5, nah, beda, ya, generasinya beda, ya, ya, iya. Kalau saya generasi yang Y, tapi coba-coba ya tampilan milenial lah, gitu ya. Jadi coba-coba menyambungkan, gitu ya. Ya, contohnya apa? Contoh ya, saluran distribusinya beda loh, Bapak Ibu. Yang ini generasi TikTok ini, yang main TikTok, ya, iya beneran, ya. Yang milenial masih main TikTok, tapi lebih banyaknya YouTube. Ya kan? Beda nggak channelnya? Iya. Beda. Kalau yang Gen X mainnya apa? WA. Ini yang X, Bapak Ibu suruh dia main Instagram, dia pusing. Bener nggak? Ayo, siapa yang pengalaman? Iya. Itu main Telegram. Itu banyak banget yang chat sama Mas Aldi. Mas Aldi, kenapa sih jaringan pakainya Telegram bukan WA aja gitu ya? Saya harus belajar lagi. Waduh, ciri-ciri itu ya udah Gen X itu ya. Ya. Iya, kalau yang Gen Y ini yang paling banyak adalah Facebook dan Instagram. Gitu pembagiannya. Ya, jadi segmennya itu sendiri berbeda-beda. Jadi nggak mungkin kita samakan. Nah, pertanyaannya, ibunya sudah melakukan persentase ini belum? Melakukan persentase berapa persen? Iya, berarti itu PR-nya nanti ya dimasukkan ke dalam action paper-nya, ya. Nah, jadi dengan kita tahu ini bisa nggak? Nah, kebutuhan mereka tuh beda-beda lagi nggak nih? Iya, Beda-beda beda. nggak? Beda. Coba. Nih, yang ini nih, yang Gen X ini kakak saya nih. Gen X itu ya kakak saya, ya, iya, itulah kakak sepupu ya. Ya itu anaknya berarti sudah gede, ya kan? Berarti kebutuhan mereka apa? Biasanya mereka sudah lebih mapan, betul kan ya? Iya, betul. Kebutuhan mereka apa? Coba. Kebutuhan mereka sosial, kebutuhan mereka. Karena anaknya udah gede, betul kan? Iya. Iya, kalau yang usia 35-an apa? Ekonomi kebutuhan mereka. Ekonomi gitu. Ya.
Yang kebutuhan milenial, kebutuhannya apa? Eksistensi. Kenapa? Ya belum mikir ekonomi. Kalaupun ekonomi, ya ini masih keluarga kecil. Ekonominya bahkan menengah ke bawah. Betul kan ya? Iya. Gitu. Jadi ketika kita memahami target market kita yang sebenarnya, kita bisa memilih siapa reseller kita, karakternya siapa. Nih ya, saya bantuin ya. Saya lambat-lambat deh ngomongnya. Kadang banyak orang yang komplain, Pak, ngomongnya cepat banget, Pak, gitu ya. Oke, ini reseller. Oke, tadi sudah kita bagi berdasarkan apa, Ibu? Usia. Ya, usia. Usia itu menentukan apa? Karakter. Ya kan? Nah, sehingga karakter jualannya akan berbeda-beda. Boleh nggak jualan lewat TikTok? Ya kan nggak apa-apa. Ya kan? Nggak apa-apa. Karena target marketnya anak yang ini. Pertanyaannya, ada nggak dari produk Ibu yang target marketnya itu di situ? Nggak ada. Nggak ada. Tapi resellernya boleh nggak? Reseller usia kayak gini, usia SMA. Boleh-boleh aja. Jualannya. Ya susah juga gitu ya. Iya. Tapi boleh nggak? Boleh-boleh aja. Terus pertanyaannya, pembinaannya kayak mana? Nah ini dia. Pembinaan. Oke. Kelihatan ya di sini ya? Saya perkecil ya. Kelihatan? Jadi dari reseller, kita tahu usianya berapa, karakternya apa, kebutuhannya. Kebutuhan. Saya baru bahas reseller, bukan konsumen. Ya. Nah, jadi pembahasannya itu di channel distribusinya kita. Kan mereka yang mendistribusikan produk kita. Oke ya. Jadi pembinaannya kan berbeda. Sentuhannya kan berbeda gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita bisa meranking ini, kita tahu nih ya bagaimana bahasanya ke mereka, gimana kita kasih ilmunya. Contohnya nih, ilmu untuk yang Gen X gitu ya, yang sudah ibu-ibu yang sudah tua gitu ya, yang sudah umur 45-an. Ya kita mau ngajarin apa? FB, IG, waduh berat sama dia ya. Iya, fokusnya di WA aja. Gimana cara dagang di WA? Banyak lagi tekniknya ya. Banyak sekali tekniknya. Terus yang di Gen Y, yang usianya 35 sampai 45. Wah, ini bisa dioptimalkan di FB dan IG. Iya. Begitu. Jadi sebenarnya 1.000 reseller, coba deh kita nengok angka ini, Bu. Mana tadi ya? Oke, 18.000. Ibu bisa optimisnya dapat berapa reseller? Optimis berapa ya? Oh, ini sih Pak, maksudnya karena belum tahu ilmu resellernya, saya sih pengen coba sedikit dulu gitu. Trial dulu. 100 Baik. Gitu, per bulan. Baik. Berarti 100 per bulan ya, berarti sebenarnya sebelum Ibu, ya boleh lah ya, memang Ibu menargetkan dulu ya. Dan di sini ya saran saya buat Bapak Ibu ya, bagi yang sudah berjalan bisnisnya ini ya, ilmu yang harus kita tambahin satu lagi adalah data mining, menambang data. Waduh, Ibu punya pegang nggak data mereka 18.000 ini nomor WA-nya semua? Ada. Pegang. Berarti bisa nggak kita tambang datanya? Iya kan? Iya. Bisa. Menambangnya gimana? Ya itu tadi kita kelompokkan. Kebutuhan mereka apa, gitu ya kan? Kekhawatiran mereka apa, gitu. Sehingga kita bisa berjualan dengan sangat tepat. Baik, begitu ya kira-kira teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Bapak Andi di sini bedanya apa? Oh ya, tadi yang usia tadi ya. Baik, karena waktu kita sudah jam 9:30 ya. Objektif kita pembahasan malam hari ini adalah tentang action paper dan dream paper ya. Tadi Ibu Diana sudah mengirimkan mana ya punya saya? Oh, ini Telegram ya. Saya buat grup grup starting. Oke, saya sedikit mengulas ya. Oke, ini dia ya. Jadi di level starting, oke, kita buka dulu. Oke, sebentar kita open in GoodNotes. Kenapa tidak mau ya? Oke, kita coba open di sini aja.
Oke, baik. Nah, baik Ibu Krisdiana. Baik Bapak Ibu, ya, kita nanti Bapak Ibu akan mengisi ya poin-poin ini ya. Nah, mudah-mudahan minggu ini target kita paling lambat selesai dulu ya. Jadi, yuk seperti tadi ya saya sudah bimbing seperti Pak Budi tadi, Ibu Diana nanti bisa tuliskan di sini ya. Mau minggu boleh ya, atau mau juga hari boleh, ini diganti harinya aja. Jadi hari pertama gitu ya, hari kedua gitu ya, hari ketiga boleh ya. Artinya ini tergantung kecepatan Bapak Ibu. Kalau di sini hari berarti di atasnya apa? Dia minggu ya, minggu pertama. Baik, kalau di sininya bulan berarti di atasnya, iya maaf, di sininya minggu berarti di atasnya bulan. Baik, tinggal ditentukan saja. Anda yang menentukan kecepatan bisnis Anda sendiri ya. Fungsional produk. Yuk, Ibu Diana mau selesai dalam berapa hari untuk mendefinisikan produk itu sendiri? 3 hari, Pak. Ya, 3 hari. Ya, 3 hari, nanti tinggal di checklist begini. Ya, nah, ya, sudah. Nanti pain dan gain-nya juga begitu. Ya, nah, terus gimana Pak kalau nanti ada perubahan? Kan Mas Aldi kirim terus nih. Kan kita belajar terus. Iya, kita update terus. Nggak apa-apa. Ya, namanya juga kita belajar. Nanti ketika Bapak Ibu tamat di level ini, Bapak Ibu berbisnis apapun, ini menjadi patokannya. Ini menjadi tools Bapak Ibu. Alat Bapak Ibu dalam menguraikan setiap pekerjaan dan goal. Jadi kita tahu selesainya kapan. Hasilnya bagaimana. Oke, begitu ya. Ya, silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi bagi yang belum paham. Ya, ada chat lagi? Nggak ada? Baik. Baik Bapak Ibu ya, jika tidak ada, maka cukup sekian dulu diskusi live kita pada malam hari ini. Tinggal dipraktekkan aja ilmunya insya Allah ya Bapak Ibu. Dan action paper dan dream paper ini Bapak Ibu buat sedetail mungkin, karena masa matrikulasi kita, masa orientasi kita akan berakhir minggu ini. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah menentukan targetnya, sudah menentukan goalnya, kita akan membahas action langkah-langkahnya, kita akan bagikan materinya, sehingga pembahasan kita lebih spesifik, bisa langsung dipraktekkan. Oke, begitu ya. Nah, karena juga waktu sudah malam, sudah jam 9:30, saya mohon pamit, ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti ditanyakan di grup, atau langsung japri ke saya atau japri ke Mas Aldi juga boleh, ya. Dan jika Bapak Ibu sudah memahami, segera action, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, terakhir, ya, sebelum kita tutup, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.